Jadi persiapan sebelum dilakukan namanya intubasi, kita mempersiapkannya apa? Statik. 1, 2, 3. Statik. S-T-A-T-I-C-S. S yang pertama adalah stetoskop dan laringoskop. Jadi yang mempersiapkan sebelum kita lakukan pemeriksaan namanya intubasi, yang pertama stetoskop dan juga namanya laringoskop. Ini namanya laringoskop. Laringoskop ini adalah alat untuk memasukkan pipa endotrakeal atau ETT ke dalam mulut pasien. Ya. Jadi persiapan ini adalah satu set. Jadi S yang pertama, persiapan alat sebelum dilakukan namanya pemeriksaan atau pemasangan daripada ETT, kita mempersiapkan namanya statik, S-T-A-T-I-C-S. Yang kedua adalah cup gitu ya. Kita mempersiapkan orang dewasa mempersiapkan nomor 6,5, 7 atau 7,5. Ini tertulisnya di sini nih. Ini ada 6,5 gitu ya. Kalau di sini coba baca di sini berapa, nomor berapa dia? Di sini. 8,5 ya. Jadi semakin besar angkanya, semakin besar dia meternya ya. Semakin besar angkanya, semakin besar diameternya. Rata-rata kalau di rumah sakit, Pak, kapan pakai 6,5, kapan pakai 7, kapan pakai 8? Kita berdasarkan diameter kelingking pasien. Kegedean. Coba kamu masuk di sini, kegedean, berarti pakai yang ini jadinya. 6,5. Nah, masih kegedean ya. Berarti ini nomor berapa nih? 6,5. Berarti dia pakai nomor 6. Ini cabang bayi ya. Jangan pakai begini. Ya. Jadi pakai diameter. Nih. Jadi kalau ini masuk ya, tadi di sini berarti ini disesuaikan dengan ini. Jadi sebenarnya harusnya mengikuti berat badan gitu ya. Nah, ini kan ada yang lebih besar pipanya. Pipanya lebih besar, ini lebih besar kan? Coba kita lihat, ini diameter 6,5, ini diameter 8,5. Oke. Sudah? Yang berikutnya ETT. Jadi S yang pertama stetoskop dan laringoskop, stetoskop, laringoskop. Yang kedua tub. ETT sesuai dengan ukuran pasien. Yang ketiga A, OPA, oropharyngeal airway, ya. OPA, oropharyngeal airway, untuk membebaskan jalan napas lidahnya gitu ya. OPA, nggak ada oma ya. OPA, oropharyngeal airway. 1, 2, 3. OPA, oropharyngeal airway. Ada satu lagi untuk di hidung namanya NPA, nasopharyngeal airway. NPA apa? Nasopharyngeal airway. Basic airway itu ada dua. Yang pertama OPA, yang kedua ada NPA. Ya, oropharyngeal airway. Oro itu oro dari dari mulut. Ya, kalau NPA lewat hidung. Oke, OPA itu yang ketiga. Ya. Jadi statik, S yang pertama stetoskop, yang pertama adalah S, stetoskop dan laringoskop. Yang kedua cup, ya ETT sesuai dengan ukuran. Yang ketiga adalah A, OPA, oropharyngeal airway. Yang keempat adalah T, plaster. Ya, plaster untuk fiksasi kalau kita sudah pasang namanya si ETT. Yang berikut adalah I, introducer. Nah, introducer ini adalah mandrain atau stilet. Alat ini adalah untuk mengguide pada waktu kita memasang ETT. Karena ETT-nya itu sifatnya plastik dan dia ini sangat fleksibel, jadi kita harus guide-nya dia. Jadi untuk menguatkan supaya pada waktu kita memasukkan ke dalam mulut pasien tidak klewer-klewer gitu ya. Jadi jangan sampai melewati daripada ujung ETT karena ini akan menyebabkan namanya trauma. Jadi nggak boleh kelewat, harusnya di dalamnya seperti ini ya. Posisi seperti ini. Jadi alat ini adalah untuk mengguide ujung daripada ETT menghadap vocal cord atau pita suara. Jadi orang-orang kalau sudah terintubasi seperti ini pasti suaranya itu pasti akan terganggu. Ya, karena ini akan bukan merusak sih, akan memberikan penekanan pada namanya pita suara. Jadi ini namanya introducer ataupun guiding. Ya, guiding atau mengarahkan, membimbing supaya ini menghadap namanya, kita akan lihat vocal cord. Yang berikut C adalah konektor. Nah, konektor artinya kalau ini sudah terpasang namanya ETT, alat ETT ini akan tersambung dengan namanya oksigen, ya. Jadi kalau ini terpasang dia di IGD, oksigennya ini akan kita pasangkan dengan namanya BVM, back valve mask. Ini kalau Anda masih di IGD. Tapi kalau ini sudah terpasang, pasiennya terintubasi di ICU, nah ini akan kita sambungkan dengan namanya ventilator. Sebentar kalau kita sudah pasang gitu ya. Makanya di keperawatan gawat darurat dan kritis ini semuanya ribet karena alat-alatnya banyak yang akan kita lakukan pada pasien. Oke, sampai sini dulu. Yang berikut adalah, yang terakhir adalah suction. Habis itu praktek berikutnya, kalau pasien sudah terpasang namanya intubasi, baru kita lakukan namanya tindakan suctioning atau penghisapan lendir. Oke, jadi yang pertama sebelum kita melakukan namanya persiapan tadi, ya persiapan namanya, sebentar. Kalau sudah terpasang namanya intubasi, baru kita akan namanya observasi pakai namanya pakai 4 hal ini. Dope.
DOPE. 1, 2, 3. DOPE. D yang pertama adalah displacement. Letaknya sudah pas apa tidak? Jadi pada orang dewasa dia kan ada namanya angka di sini. Ya, 20, 19, 20, 21, 22 cm. Nah, pada orang dewasa gitu ya, kita akan pakai adalah nomor sampai 20 sampai 22 cm. Jadi ini akan tertanam gitu ya sampai 22 sampai 20 cm di dalam saluran pernapasan. Yang kedua adalah obstruction. Rata-rata kalau sudah terpasang benda asing ke dalam mulut pasien, biasanya tubuh akan melakukan namanya penolakan. Salah satu penolakan dari tubuh dengan benda asing adalah dia akan mengeluarkan cairan. Salah satunya kalau kita pasang di mulut, ini akan mengeluarkan banyak sekret lendir, gitu ya. Ini jadi kita harus jangan lupa untuk lakukan namanya penghisapan lendir kalau ini sudah terpasang namanya ETT. Yang ketiga adalah pneumotorak, ya. Jadi jangan sampai ada namanya terjadi pneumotorak. Jadi harus kita cek antara paru-paru kiri dan kanan dia mengembang sempurna atau tidak. Jangan sampai cuma salah satu yang mengembang, gitu ya. Berarti ini terjadi namanya kebocoran. Dan yang keempat adalah error. Harusnya kalau sudah terpasang ETT saturasinya harus di atas 98%. Jadi kalau saturasinya nggak sampai 90 berarti ada sesuatu yang salah. Kira-kira apa yang salah? Kalau ini ternyata udah dipasang harusnya saturasi 98, 99, 100. Tapi ini sudah terpasang, udah bagus kok, tapi apa yang salah? Dia bilang sini error atau equipment failure. Ya, berarti ada sesuatu alat yang salah ataupun rusak gitu ya. Contoh adalah ini ETT ini ada namanya balon. Kita harus cek dulu balonnya ini bocor atau tidak. Supaya ini nggak kecabut. Makanya pada waktu dimasukin ke dalam laring gitu ya, ini sudah dikembangkan supaya dia nggak kecabut gitu ya. Nah ini kalau dia ternyata sudah dipasangkan gitu ya, ini nggak mengembang balonnya, ini ternyata ini balonnya bocor, saturasinya nggak akan naik. Makanya harus dicek dulu. Sampai sini oke? Oke. Jadi yang pertama kita melakukan pemasangan namanya handscoon dulu. Ya, handscoonnya kalau pemasangan ETT-nya harus steril. Ya, contoh ini adalah handscoon steril ya. Jadi minta dokternya, dokter biasa pakai nomor berapa? Ini yang melakukan dokter anestesi ya, yang melakukan di rumah sakit. Jadi bukan yang melakukan bukan perawat. Ini karena kita mau praktikum, jadi Anda sebagai ilmu saja. Oke, sudah yang pertama kita pasang namanya handscoon steril. Yang kedua adalah kita mempersiapkan namanya laryngoskop ya. Laryngoskop ini ada namanya handle, ada namanya blade gitu ya. Nah, Anda sebagai seorang perawat harus memastikan alat ini menyala, lampu baterainya terisi dan lampunya menyala. Jadi posisinya pasang, lampunya nyala ya. Nah, ini nyala. Jadi ini untuk supaya pada waktu kita memasukkan mencari namanya vocal cord itu enggak buta gitu ya kelihatannya. Ya, ini jadi ada macam-macam ukuran. Jadi ada yang ukuran lebih kecil lagi, otomatis pada pasien dengan berat badannya lebih kecil. Ya. Lampunya menyala ya. Jadi kalau anak lebih kecil lagi gitu ya, pada pediatrik atau anak kita yang pakai yang lebih kecil lagi. Lampu menyala ya. Oke, ini kalau kita orang dewasa, kita akan mempersiapkan. Tadi kita mau pakai yang ETT nomor 6,5 karena pasiennya berat badannya 60 kg dan sesuai dengan diameter namanya diameter daripada pasien kelingking pasien, kita mau pakai namanya 6,5. Jadi jangan lupa untuk memasukkan namanya guiding. Oke, jangan sampai sini dan kita mempersiapkan. Sudah dicek tadi ya, balonnya tidak bocor. Kita pakai yang paling besar karena pasiennya berat badannya 60 kg. Oke, posisinya seperti ini. Nah, kita akan melakukan namanya ini. Nah, posisinya karena alat ini diciptakan seperti ini, jadi posisinya seperti ini kita akan memasukkan mengikuti daripada samping. Nah, terus ya, ini coba lihat ya, ini begini nih posisinya. Jadi kita akan masukkan lewat mulut, karena pasiennya ditanya sadar atau tidak sadar? Tidak. Harusnya tidak sadar. Kalaupun dia sadar karena dia gagal napas tapi dia masih ini akan kasih obat-obatan anestesi atau orang suka bilang, dokter suka bilang saya bius pasien. Dibius supaya dia relaksasi gitu ya. Baru kita pasang gitu ya. Nah, baru kita lakukan namanya pemasangan sampai di mana ujungnya? Sampai ke dalam namanya vocal cord atau pita suara. Ya. Vocal cord atau pita suara baru kita lepaskan. Nah, ini dicabut. Yang berikut adalah kita harus kembungkan gitu ya balon yang tadi. Nah, sekarang gini,
Masuk atau tidak masuk kita akan melihat di sini. Kalau dia mengembangnya di lambung berarti ini masuk saluran pencernaan. Kalau dia mengembang di daerah paru-paru berarti masuk ke saluran yang benar pencernaan atau pernapasan. Mari kita cek, bukan sulap, bukan sihir. Masuk ke mana kah dia? Bisa benar, bisa salah. Ya, dokter pun bisa benar. Oh, ternyata masuk di saluran Nah, berarti ini adalah masuk benar nih. Ya, berarti ini adalah masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi, kalaupun dia masuk saluran pencernaan, berarti ini harus ditarik dulu, harus diekstubasi, harus dikeluarkan terus diintubasi ulang. Nah, karena dia masuk di saluran pernapasan, berarti ini sudah masuk. Jangan lupa masuk seperti ini kita lakukan namanya fiksasi. Kita fiksasi. Jadi posisinya kita fiksasi dulu. Putar. Jadi kalau Anda interest dengan keperawatan gawat darurat, inilah pekerjaan Anda gitu ya. Kita melakukan. Jadi fiksasi mulut, nah posisi seperti ini. Oke, ini karena kita intubasinya IGD gitu ya, masuk ini terus hitung setiap 6 detik. 1 2 3 4 pas ke 6 kita pompa. Nah, ini masuk ya. 1 2 3 4 5 pompa. Nah, ini adalah masuk karena ini salah satu indikasinya pada pasien dengan gagal napas. Jadi gagal napas dilakukan pemasangan endotracheal tube gitu ya. Dan pasiennya udah pasti tidak sadar, tidak bisa bernapas. Kita lakukan berarti ini udah masuk. Kalau sudah masuk, ini sudah lakukan namanya. Oh, ternyata kita akan cek namanya DOPE. Kan tadi persiapannya kita siapkan namanya statics. Yang kita melakukan setelah intubasi, kita mempersiapkan, kita cek adalah DOP. D yang pertama adalah displace. Nah, kita lihat, oh batas bibirnya berapa? Batas bibir yang sebelum tadi pada orang dewasa 20 sampai 22 cm. Yang kedua adalah obstruction. Ternyata pasien adalah banyak lendir. Oke, praktikum ketiga kita akan melakukan penghisapan lendir. Contoh di sini satu orang dulu, coba dipompa-pompa dulu dia. Sini deh, kamu pompa dulu, hitung 6 detik pompa ya. Oke. Nah, ternyata karena dia banyak lendir, kita akan melakukan pemeriksaan pengambilan ataupun lendir. Persiapan alat yang pertama adalah mesin suction gitu ya. Yang kedua ada namanya catheter suction. Kita pakai yang besar saja untuk orang dewasa. Ini ada ukuran Frank-nya. Ya, catheter suction. Ya, jadi ada kateter urin, ini adalah kateter suction. Jadi kalau dia ambil kateter, kasih tahu dulu kateter apa? Suction ataupun kateter urin. Nah, jadi ada macam-macam ya. Kateter suction itu ada nomor Frank-nya berbeda-beda. Semakin besar ukuran berat badannya, semakin besar ukuran diameter daripada suction. Kita pakai yang besar saja gitu, yang orang dewasa. Yang berikut ada namanya air gitu ya. Ada 2 kom. 1 kom berisi air untuk bilas, 1 kom berisi desinfektan. Ya, jadi ada 2 kom yang harus kita siapkan. Yang berikut ada namanya bengkok gitu ya, untuk tempat sampah. Ya, mesinnya oke sudah. Pompa deh tadi. Oke ya. Oke, yang berikut adalah kita akan melakukan namanya penghisapan lendir. Nah, ingat ya, penghisapan lendir menggunakan namanya pada pasien yang sudah terpasang NTT sifatnya steril. Jadi menggunakan handscoon steril. Nah, kita lihat untuk persiapan daripada namanya penghisapan lendir kita pakai namanya 3A. A yang pertama adalah aseptik. 1 2 3. Aseptik. A yang kedua atraumatik. Atraumatik. A yang ketiga asianotik. Asianotik. Jadi maksudnya dari aseptik adalah tadi yang saya bilang, melakukan namanya penghisapan lendir pada pasien yang sudah terpasang ETT harus wajib steril. Yang kedua adalah atraumatik, nggak boleh nggak menyebabkan trauma, nggak boleh tergesa-gesa ataupun buru-buru. Jangan gerasa-gerusu kita melakukan namanya penghisapan lendir. Itu dia bilang jangan sampai terjadi trauma. Yang ketiga adalah nggak boleh terlalu lama. Jadi hitung maksimal pada orang dewasa 10 sampai 15 detik, tidak boleh beritu. Jadi kalau Anda melakukan penghisapan lendir lewat namanya ETT, bukan hanya cairan yang Anda sedot, tetapi oksigen juga yang Anda sedot. Karena pasien bisa menyebabkan terjadi namanya sianosis atau tanpa kekurangan oksigen. Oke, jadi sudah kita pembahasan seperti ini, jangan lupa langsung di-on-kan. Sudah bunyi alatnya. Oke, yang kita sambungkan dengan namanya. Ini ada namanya alat catheter suction dan dia ada namanya penutup. Penutup ini pada waktu kita tutup berarti itu waktunya dia melakukan namanya suctioning, ya. Oke, sudah siap Dek, kamu buka di sini. Buka ini. Ke ini. Oke, sudah. Jadi kalau sudah, yang pertama kali adalah kita akan melakukan suction. Oke, tahan dulu. Oke, ambil. Ya, jadi ini kita masukin ke dalam namanya ETT, ya.
Nah, jangan dulu ditutup. Kalau waktu ditutup baru dia akan melakukan namanya pengisapan. Jadi turun dulu. Oke, sampai kapan baru kita melakukan sedot? Anda lihat di saluran pernapasan gitu ya. Sampai namanya Karina. Coba tunjuk yang namanya Karina. Karina itu percabangan daripada bronkus. Coba Anda tunjuk yang putih-putih itu. Putih-putih. Yang tengah. Coba putih itu. Nah, dari atas, coba dari atas. Naik sedikit, naik sedikit. Nah, kamu naik. Nah, itu namanya trakea. Jadi percabangan terus. Coba tunjuk dulu. Tekan trakea. Turun ke bawah. Stop. Di situ percabangan daripada bronkus kiri dan bronkus kanan itu disebut dengan namanya Karina. di Karina itu ada begitu banyak saraf. Jadi kalau ini sudah menyentuh Karina, pasien akan ada reaksi batuk ataupun muntah. Walaupun dia tidak Sadar. Jadi pada waktu kita sentuh Karina, biasanya sudah sampai akhir dari sini, pasiennya udah begitu berarti udah pas sampai situlah batas daripada kita untuk menusuk ataupun memasukkan daripada namanya ujung daripada kateter, baru kita pencet. Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sudah harus sampai di atas. Karena jangan sampai strategis ya. Pompa dulu deh, masukin lagi. Saya masukin lagi air biasa ya. Air biasa pakai pencet seret, baru desinfektan seret. Ingat, nggak boleh terlalu banyak karena cairan daripada suction ini kita akan masuk ke dalam intake maupun output. Jadi kalau kita lihat suction seperti ini, kalau kita hitung di sini berarti ini cairan intake atau output? Output. Cairan yang keluar. Makanya nggak boleh. Jadi Anda harus hitung berapa cairan yang berada di air, berapa cairan yang ada di desinfektan. Karena Anda akan lihat, karena kenapa di sini ada namanya ukuran mililiter. Anda akan masuk ini cairan yang keluar apa saja selain dari dia urin. Yang kedua adalah lewat suction, berapa banyak. Jadi jangan hitung kalian tambah di sini jadi banyak dong balance-nya. Jadi jangan jadi Anda harus hitung. Oh, di sini saya cuma taruh 10 cc. Di sini cuma taruh 10 cc. Berarti 10 cc harusnya ke 20 yang muncul di sini kan? Oh, ternyata sini ada 30. Itulah sisa daripada cairan yang keluar daripada pasien. Sekretnya kurang lebih 20 cc. Sampai sini paham? Oke. Jadi kita suction, oke sudah lakukan. Oke, yang kedua suction berikutnya. Oke, masih ada bunyi lagi. Oke, maaf ya Pak ya. Kita masukin dulu suction sampai ujung. Oke, sampai pas di Karina, tutup sambil mutar hitung 3 4 5 6 7 8 9 pas sampai 10. Oke, masuk lagi jangan lupa pompa. Oke, cair air mengalir. Desinfektan selesai. Ya, ini jangan lupa untuk ditaruh ke desinfektan gitu ya. Digulung-gulung untuk masukin ke dalam namanya desinfektan. Oke, sudah selesai. Oke, pasiennya di sini ternyata kita setelah dipompa kan nanti perawat nggak mungkin dong berdiri 24 jam kan? Kita akan sambungkan dengan namanya ventilasi mekanik. Oke, yang pertama kita on-kan dulu. Alat ini di-on-kan di bagian belakang. Ya, ini namanya ventilasi mekanik gitu ya. Nah, coba Anda perhatikan. Nah ini ada namanya tubing ventilator ya, tubing ventilator, tubing tulisannya. Tubing ventilator adalah alat ataupun adalah selang yang menghubungkan antara mesin dengan namanya endotracheal tube ya, tubing ventilator. Jadi yang pertama sebelum kita pasangkan alat ini harus kita cek dulu dengan namanya tes selang ya. Ya, ini tes selang adalah untuk mencek apakah ini sudah, jadi ini nggak boleh sebelum tersambung kita akan cek apakah ini alat ini sudah ready. Kemarin di kelompok ventilasi mekanik ada berapa mode yang harus kita setting? Ada berapa mode ventilator? Kemarin tuh yang presentasi. Ventilasi kelompok ventilasi mekanik mode ventilator apa aja? SCMV, terus SIMV, mode ventilator kan ada tuh. Terus PS, pressure support. Ya, terus apa lagi? Astagfirullahaladzim. Oke, terus Anda lihat. Nah, ini ya, kita lihat di alat ini. Perhatikan, di alat ini yang jadi tugas Anda adalah men-setting sebelum ini dipindahkan ataupun disambungkan dengan namanya ETT. Ya, setting yang pertama ya. Jadi saya ulangi lagi, adalah ini tubing ventilator. Anda kalau lihat seperti ini berbahan daripada karet, ini berarti disposable. Berarti kalau disposable itu boleh
reuse. Boleh dipakai ulang, sterilkan lagi dan boleh dipakai untuk pasien yang lain. Ini karena dia sifatnya adalah karet. Tapi ada sifatnya namanya plastik. Kalau plastik berarti Anda lihat, kalau dia sampai di ventilator di rumah sakit contoh di Pasar Minggu, Anda sampai ke sana, oh dia ini bahannya plastik, berarti setiap satu pasien satu. Tapi kalau berbahan seperti ini nggak dibuang, dia akan disterilkan lagi. Paham? Oke. Jadi Anda lihat ini ada namanya EX, dia tertulis EXP, di sini ada tertulis INSP. Inspirasi dan sama seperti hidung manusia, ada namanya inspirasi, inhale, ada namanya ekspirasi ataupun exhale, gitu ya. Nah, jadi ini yang kita persiapkan. Yang berikut adalah ini ada tabung yang disebut dengan namanya humidifier. 1, 2, 3. Humidifier. Apa humidifier bahasa Indonesianya apa? Melembabkan, gitu ya, melembabkan. Jadi hidung kita ini ada namanya pelembab. Nah ini juga. Jadi ini kan mengganti posisi daripada hidung kan, atau posisi dari pernapasan kita. Jadi alat ini yang mengambil alih ya napas daripada manusia tadi yang gagal napas, diambil alih oleh mesin ventilator ataupun ventilasi mekanik. Yang Anda harus setting, yang pertama Anda lihat di sini. Ada tertulis apa di sini? Dewasa, anak, pasien lama, pasien baru, invasif, non-invasif ventilator. NIV itu adalah non-invasive ventilator. Dan berikut adalah keluar. Nah kita pencet adalah pasien orang dewasa. Tuh Anda bisa pakai sini nih ya. Oke, pencet di sini, yes-nya sini. Oke, baru keluar. Nah sekarang yang kita cek adalah namanya, posisinya seperti ini ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah kita akan cek namanya tidal volume. Ya kemarin yang saya bilang tidal volume, rumus tidal volumenya adalah 8 sampai 10 cc per kilogram berat. Pasien ini berat badannya 50 kilo kali 10 aja. Berarti 500. Berarti tidal volumenya kita setting. Oke, pencet di sini touchscreen, putar di sini. 500, pencet lagi. Oke, tidal volumenya 500. Yang berikut namanya inspirasi. Berapa frekuensi? Ini F. Frekuensi berapa napas yang Anda harus setting? Kan normal napas orang dewasa adalah 10 sampai 12 kali per menit gitu ya. Jadi kita setting ini 15, saya mau setting hanya 12 saja. Oke, 12. Oke di sini. Yang berikut inspirasi maupun ekspirasi. Berapa banding berapa? Inspirasi berapa? Ekspirasi berapa? Inspirasi 1K. Ekspirasi? Masa napasannya gitu artinya. Kan inspirasi 1 kali, ekspirasinya lebih panjang daripada inspirasi. Ekspirasi lebih panjang daripada inspirasi. Coba Anda napas. Keluar. Lebih lama kan? Iya. Jadi berapa banding berapa? 1 banding 2. Jadi ini adalah 1 banding 2. 1 banding 2. Oke. Yang berikut adalah tipnya enggak. Kita langsung kembali. Langsung pressure support. Ini yang lainnya sudah template ya. Pipnya kita bikin 3 atau kita bikin 5. Oke. Nah ini adalah sudah ready untuk kita siapkan ya. Biasanya kalau kita pakai namanya beban tekanan, kalau kita sudah siapkan tadi tidal volume, kita sudah mainkan inspirasi, respirasi, frekuensi kita sudah cek. Nah sekarang sudah ready alatnya ini ventilator dan kita akan sambungkan ke dalam namanya ETT ya. Oke. Nah jadi sudah diambil alih. Jadi biasanya ini akan ada ini nih alatnya, supaya tidak di ini langsung kita pasangkan seperti ini. Ini pasien sudah terpasang namanya endotracheal choke atau ETT di ruangan ICU. Tadi kita intubasi di ruangan IGD. Pasien sudah dirawat, akan dipindahkan ke ruangan yang terpasang alat ventilator. Oke? Sampai kini oke? Ventilasi mekanik kan tadi kan? Jadi pasien tadi sudah dilakukan analisa gas darah, ternyata gagal napas, dilakukan namanya tindakan intubasi, airway manajemen. Ternyata banyak riak ataupun dahak, kita lakukan pengisapan dan suction. Yang berikut ternyata pasiennya masih terpasang ventilator, kita rawat di ruang perawatan ICU menggunakan alat ventilasi mekanik atau ventilator. Sampai sini ada pertanyaan? Ribet nggak? Jadi begitu. Jadi saya sih tidak kompetensi Anda nggak harus sampai seperti ini.